Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas materi tentang enzim dan metabolisme. Oke, jadi di sini kita kenalan dulu ya. Yang pertama ada tentang inhibitor. Inhibitor itu berfungsi untuk menghambat aktivitas enzim. Ingat-ingat, jadi inhibitor itu adalah zat atau hal yang dapat menghambat aktivitas enzim. Nah, enzim itu apa? Enzim itu adalah protein fungsional yang berfungsi mengatalis. Mengkatalis itu adalah mempercepat reaksi-reaksi kimia tanpa ikut bereaksi. Namanya adalah enzim. Jadi, enzim itu berperan dalam proses metabolisme tubuh. Metabolisme tubuh itu terdiri atas katabolisme sama anabolisme. Katabolisme itu adalah proses penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Kalau anabolisme itu proses penyusunan senyawa kompleks dari senyawa yang lebih sederhana. Ingat ya, kalau katabolisme kompleks, berarti dia penguraian senyawa kompleks menjadi yang sederhana. Kalau anabolisme judulnya adalah A. A itu anggaplah dari yang senyawa sederhana menjadi dari awalan A gitu ya, sederhana, itu menjadi yang kompleks. Oke, kemudian kedua proses tersebut itu terjadi secara terus-menerus. Oke, jadi kita rangkum. Yang pertama adalah tentang enzim ya. Enzim itu adalah protein untuk mengkatalis sama aja mempercepat reaksi kimia tanpa ikut bereaksi. Nah, enzim berperan dalam metabolisme tubuh. Kemudian metabolisme tubuh terdiri dari dua. Yang pertama disebut katabolisme. Kalau katabolisme itu dari senyawa kompleks menjadi sederhana. Sedangkan kalau anabolisme itu dari senyawa sederhana menjadi kompleks. Kemudian kita tambahkan di bagian enzim dapat dihambat oleh yang namanya inhibitor. Nah, selanjutnya kita mau belajar tentang komponen dari enzim. Berdasarkan komponen penyusunnya, enzim itu ada yang enzim sederhana dan enzim yang kompleks. Kalau yang enzim sederhana, dia terdiri atas protein, tapi kalau enzim yang kompleks atau disebut juga enzim konjugasi atau holoenzim, itu terdiri atas komponen protein atau apoenzim namanya, dan komponen non-protein atau gugus prostetik. Kalau apoenzim itu sifatnya termolabil atau tidak tahan panas sehingga mudah terdenaturasi. Nah, ini ada terdenaturasi. Terdenaturasi itu maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah proses di mana
protein kehilangan struktur tersier atau sekunder. Oke, kemudian kalau komponen non-protein disebut juga gugus prostetik, bersifat termostabil, jadi dia tidak mudah rusak karena panas. Komponen ini berupa koenzim sama kofaktor. Koenzim berupa senyawa organik, misalnya vitamin, NADH. NADH adalah nikotinamid adenin dinukleotid hidrogen, dan koenzim A itu masuk ke dalam koenzim. Kalau kofaktor itu ion-ion logam isinya. Nah, itu adalah komponen enzim. Sekarang mari kita rangkum. Jadi yang pertama, enzim terbagi menjadi enzim sederhana dan enzim kompleks. Untuk enzim sederhana, dia isinya hanya protein, sedangkan yang kompleks terdiri atas protein yang disebut sebagai apoenzim. Oh ya, sebelumnya enzim kompleks itu disebut juga holoenzim. Tadi terdiri atas protein yang disebut sebagai apoenzim. Kemudian satu lagi yaitu non-protein yang disebut sebagai gugus prostetik. Nah, untuk yang protein atau si apoenzim, dia memiliki sifat, yaitu termolabil, artinya tidak tahan panas, akibatnya dia mudah mengalami denaturasi. Untuk yang non-protein atau gugus prostetik itu terbagi menjadi dua. Ada koenzim sama kofaktor. Ya. Untuk non-protein dia juga punya sifat. Sifatnya adalah termostabil, jadi tahan panas. Nah, itu adalah sifat dari non-protein. Terus, kalau koenzim itu berupa, kita masuk ke sini aja ya, tentang koenzim sama kofaktor. Untuk koenzim, dia berasal dari senyawa organik. Koenzim dari senyawa organik. Kemudian contohnya ada vitamin, NADH, koenzim A itu masuk ke dalam koenzim. Kemudian kalau kofaktor, ini jaraknya terlalu jauh, kita dekatkan aja. Kalau kofaktor itu biasanya isinya ion logam. Contohnya ada Zn2+, Cu2+, Mn2+, Fe2+, K+, Na+. Kemudian kita akan mengidentifikasi komponen-komponen enzim. Di sini ada substrat, di sini ada kofaktor,
Di sini ada koenzim, terus ada apoenzim, ada holoenzim, lalu di sini ada sisi aktifnya. Sisi aktif ini yang nanti nempel dengan si substrat. Ini adalah gambaran struktur holoenzim. Nah, jadi enzim itu adalah protein katalis gitu ya, mempercepat reaksi kimia. Dia berperan sebagai biokatalisator untuk mempercepat reaksi-reaksi kimia di dalam tubuh makhluk hidup tanpa ikut bereaksi. Holoenzim itu adalah enzim yang kompleks, terdiri atas apoenzim, yaitu yang protein, dan gugus prostetik atau yang non-protein. Gugus prostetik sendiri terdiri atas dua, yaitu kofaktor sama koenzim. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat enzim. Yang pertama dipengaruhi oleh suhu dan pH. Bekerjanya secara spesifik. Artinya hanya dapat bekerja pada satu substrat tertentu. Contohnya, enzim maltase hanya dapat memecah maltosa sebagai substrat menjadi glukosa sebagai produk atau hasilnya. Kemudian bekerja secara bolak-balik atau reversible, artinya enzim dapat mengatalis penguraian suatu senyawa menjadi senyawa lain maupun mengkatalis penyusunan senyawa-senyawa tersebut menjadi senyawa semula. Intinya dia bisa bolak-balik dari kompleks ke sederhana ataupun sebaliknya. Lalu diperlukan dalam jumlah sedikit, dapat bereaksi dengan substrat asam maupun basa berupa koloid dan dapat digunakan berulang kali. Kemudian kita masuk ke mekanisme kerja enzim. Enzim itu kan tadi mempercepat suatu reaksi. Caranya gimana? Dengan menurunkan energi aktivasi. Energi aktivasi itu apa? Energi awal untuk memulai suatu reaksi. Kita perhatikan gambar 1.2, grafik pengaruh enzim terhadap energi aktivasi suatu reaksi. Ini adalah keadaan awal ya. Kondisi awal, kemudian ini kan energinya ya. Jadi contohnya berarti ini. Terus dia punya energi aktivasi berarti dari sini ke sini ya. Kemudian diturunkan menjadi seperti ini. Jadi energi aktivasi yang kedua. Dari situ EA1 itu energi aktivasi tanpa enzim, jadi masih tinggi. EA2 itu sudah menggunakan enzim. Kemudian salah satu sifat enzim itu kan tadi spesifik, bekerja pada substrat tertentu. Mekanisme kerja enzim dalam suatu reaksi kimia dilakukan melalui pembentukan kompleks enzim substrat. Mula-mula enzim berikatan dengan substrat membentuk kompleks enzim substrat. Pada saat enzim dan substrat berikatan, kerja katalitik enzim akan mengubah substrat menjadi produk. Jadi substrat itu kayak zat awalnya lah, nanti ada hasilnya yaitu si produk. Jadi substrat ditambah dengan enzim itu akan berikatan kompleks enzim substrat, maka hasilnya adalah enzim dan produk. Kemudian di sini ada teori tentang cara kerja enzim. Dibagi menjadi dua ya, ada lock and key teori sama induce fit teori. Pertama, lock and key teori atau teori gembok dan kunci. Di sini itu dijelaskan bahwa enzim itu diumpamakan sebagai gembok karena memiliki sebuah bagian kecil yang dapat berikatan dengan substrat. Jadi enzim itu punya bagian yang bisa berikatan dengan substrat yang disebut sebagai sisi aktif. Nah, ini adalah contoh ada enzim nih. Dia kan bolong-bolong nih tengahnya. Itu disebut sebagai sisi aktif yang nantinya bisa mengikat si substrat ini. Karena dia cocok posisinya. Nah, substrat itu sebagai kunci karena dapat berikatan secara pas dengan sisi aktif enzim. Nah, hubungan antara enzim dengan substrat tersebut membentuk ikatan yang lemah. Itu adalah teori lock and key
teori. Jadi di sini dia saling berdekatan antara enzim sama substrat, kemudian nanti dia akan mendapatkan hasil, yaitu enzim yang bentuknya masih tetap sama dan hasil atau produk. Kemudian untuk induced feed theory, teori ketepatan induksi. Teori ini menjelaskan bahwa sisi aktif enzim dapat berubah bentuk. Kalau induced feed itu dia bisa berubah bentuk sisi aktifnya sesuai dengan substratnya atau fleksibel. Di enzimnya, substratnya kok bentuknya kayak gini nih. Maka si enzim itu telah berubah sesuai substratnya. Seperti ini yang sudah berubah, lalu mereka cocok deh menjadi kompleks enzim substrat. Dan ini adalah hasilnya. Kemudian di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Faktornya diantaranya ada suhu atau temperatur, ada pH, konsentrasi enzim, konsentrasi substrat, zat penggiat atau aktivator, zat penghambat atau inhibitor, dan itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim.